Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar nih sesuatu yang penting banget dari buku Unshakable karya Tony Robbins. Kita fokus ke bab 3, biaya tersembunyi dan separuh kebenaran. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Betul, ini topik krusial. Nah, misi kita hari ini tuh mau ngulik gimana sih Wall Street atau ya industri keuangan lah ya bisa bikin kita bayar mahal tapi kinerjanya kadang nggak sepadan. Seringkali malah di bawah standar. Tujuannya, ya biar Anda semua dapat gambaran jelas, bisa lebih pegang kendali soal biaya investasi. Gitu kan? Tepat sekali, biar gak gampang terjebak sama separuh kebenaran yang sering disajikan. Anda mungkin pernah dengar nggak sih statistik dari legenda investasi Jack Bogle, pendiri Vanguard, yang itu loh yang bikin lumayan kaget. Oh, yang soal biaya makan porsi keuntungan itu ya? Ya, dia bilang biaya investasi itu bisa ngerampok 2/3 potensi untung kita sepanjang hidup. Bayangin deh. Gila ya 2/3? Anda setor 100% modal, nanggung 100% resiko, ujungnya cuma dapat sepertiga hasil. Gimana ceritanya coba? Nah, ini yang perlu kita bedah. Kok bisa begitu? Oke, kita mulai dari yang umum dulu ya. Banyak banget investor, pemula, atau bahkan yang udah lumayan mulainya dari reksadana. Ya, itu jalur yang paling umum kayaknya. Kan kedengarannya logis banget kan? Serahin uang ke ahli, langsung dapat diversifikasi, nggak usah pusing milih saham sendiri. Simple. Kelihatannya gitu. Tapi, nah, disinilah separuh kebenaran pertama sering muncul. Ada kutipan menarik, sebenarnya pedes sih, dari David Swensen. Itu loh, CIO legendaris Yale. Oh iya, Swensen, yang sukses banget kelola dana abadi Yale. Dia bilang reksadana itu seringkali minta bayaran sangat besar dari investor sebagai ganti layanan yang sangat merugikan. Wah, Keres ya pernyataannya, sangat merugikan. maksudnya merugikan tuh gimana sih kok bisa sampai segitunya? Maksudnya Swensen itu ya intinya mayoritas reksadana yang dikelola aktif, yang ada manajernya aktif, milih-milih saham buat ngalahin pasar, itu secara konsisten gagal. Gagalnya itu setelah dihitung biayanya. Kenapa? Ada beberapa alasan mendasar nih. Dan ini bukan berarti manajernya nggak tinter loh ya. Oh, bukan karena manajernya ya? Terus kenapa dong? Pertama, ya faktor manusia. Prediksi. Sehebat apapun analisanya, nebak pasar mau kemana, saham mana yang bakal terbang, itu susahnya minta ampun. Iya sih. Kayak peramal aja ya. Persis. Kan ada pepatah, peramal nggak pernah menang lotre. Ya sama aja di investasi. Mereka coba prediksi masa depan yang dasarnya ya nggak pasti. Oke, faktor prediksi. Terus? Kedua, ini tuh kayak permainan zero sum. Sebelum biaya dihitung ya, tiap ada transaksi, ada yang beli untung, ya pasti ada yang jual rugi atau kurang untung. Cuma pindah tangan aja kekayaannya. Oke. Jadi dasarnya aja udah sulit buat menang. Konsisten. Terus gimana biaya bikin makin parah? Nah, ini dia nih biang keroknya. Reksadana aktif itu kan banyak lapis biayanya. Ada biaya manajemen tahunan buat bayar manajer investasinya. Kelihatannya kecil, 1% atau 1,5%. Kelihatannya kecil ya segitu. Tapi itu baru awalnya aja. Karena manajernya aktif transaksi, jual beli saham terus buat cari untung, muncullah biaya transaksi yang lumayan gede. Ada komisi broker, ada selisih harga jual beli. Nah, biaya ini sering nggak kelihatan langsung sama kita sebagai investor. Oh, jadi nggak tercantum gitu ya di laporan? Nggak eksplisit, tapi itu ngegrogoti hasil pelan-pelan tapi pasti. Kayak, Kayak gesekan di mesin gitu ya. Makin banyak gerak, makin banyak energi hilang. nah analogi bagus itu. Dan ada gesekan lain yang sering banget dilupain tapi dampaknya bisa gede banget. Pajak. Pajak ya? Ini pembunuh senyap keuntungan investasi Anda. Apalagi kalau investasinya di akun biasa yang kena pajak, bukan akun khusus pensiun kayak IRA atau 401k di AS, atau ya sejenisnya lah di sini. Gimana tuh cara kerjanya pajak bisa merugikan di reksadana aktif? Gini, manajer reksadana aktif kan sering jual beli ya, kadang dalam waktu kurang dari setahun. Nah, itu memicu yang namanya pajak keuntungan modal jangka pendek. Tarifnya itu biasanya sama kayak tarif pajak penghasilan kita yang cenderung tinggi. Beda kalau kita pegang investasi lebih dari setahun, pajaknya lebih rendah. Oh, jadi karena sering transaksi jangka pendek, pajaknya jadi lebih mahal. Betul banget. Gaya manajemen aktif itu sendiri yang bikin beban pajaknya lebih tinggi buat investornya. Oke, paham. Dan ada skenario yang lebih parah lagi loh yang diceritain di buku. Ini ekstrim tapi bisa kejadian. Bayangin Anda baru beli reksadana bulan Desember.
Minggu depannya manajernya jual saham XYZ yang udah naik gila-gilaan selama 10 bulan sebelum Anda masuk. Terus? Penjualan itu kan untung besar buat reksadananya. Nah, tebak siapa yang ikut nanggung pajaknya pas akhir tahun? Jangan bilang, kita yang baru masuk. Tepat. Anda ikut kena tagihan pajaknya, padahal Anda nggak nikmatin kenaikan harga saham itu sama sekali. Nggak adil kan? Wah, itu benar-benar kayak bayar pajak buat untungnya orang lain dong ya. Gila sih. Nah, ini salah satu separuh kebenaran yang dimaksud tadi. Mereka jual ide diversifikasi, manajemen ahli, tapi nggak ngomongin konsekuensi pajak kayak gini. Aktif bisa ngalahin reksadana indeks dalam jangka panjang. Dan buat Anda, ini bukan cuma teori loh. Pajak aja bisa motong 30% atau lebih dari potensi untung jangka panjang. Gede banget itu. Oke, mari kita dalami lagi soal biaya ini. Tadi ada biaya manajemen, biaya transaksi, pajak. Buku ini juga nyebut artikel Forbes yang coba ngitung total biayanya. Katanya, expense ratio itu baru permulaan ya? Betul. Expense ratio itu cuma puncak gunung es. Coba kita bedah perkiraan dari Forbes itu ya, biar kebayang. Misal, reksadana punya expense ratio rata-rata 0,9% setahun. Itu biaya operasional dasarnya. Oke, 0,9%. Terus, Nah, biaya transaksi tadi, yang gesekan jual beli itu, diperkirakan rata-rata bisa nambah 1,44% setahun. Ini biaya nggak tertulis tapi nyata. Wah, udah 0,9 tambah 1,44 jadi 2,34%. Banyak juga ya. Ada lagi? ada lagi cash drag. Manajer kan suka nyimpen sedikit dana dalam bentuk tunai buat jaga-jaga kalau ada yang narik dana atau nunggu momen beli. Nah, uang tunai ini kan nggak ngasilin return pasar. Dampak negatifnya ini diperkirakan sekitar 0,83% setahun. Oke, jadi nambah lagi 0,83%. Terakhir, kalau reksadananya di akun kena pajak, dampak negatif pajak tadi bisa nambah lagi sekitar 1% setahun. Coba kita total. Kalau di akun bebas pajak, jadi 0,9 plus 1,44 plus 0,83 sama dengan 3,17% setahun. Ya, sekitar segitu. Dan kalau di akun kena pajak, bisa 4,17% setahun. Angka 3% atau 4% setahun ini mungkin kedengeran kecil ya buat sebagian orang, tapi efek jangka panjangnya gimana? Nah, ini dia kuncinya. Disinilah perhitungan Jack Bogle itu benar-benar nonjok. Kita pakai contoh simpel aja. Anggap pasar saham rata-rata kasih return 7% setahun. Kalau Anda bisa dapat return penuh selama katakanlah 50 tahun investasi, tiap 1 juta rupiah Anda bisa jadi sekitar 30 juta rupiah. Wow, 30 juta dari 1 juta. Itu kekuatan compounding ya? Keren. Itu kalau tanpa potongan biaya signifikan ya. Sekarang, masukin biaya. Anggap total biaya Anda cuma 2% setahun. Ini lebih rendah loh dari contoh Forbes tadi. Oke, return 7%, dikurangi biaya 2%, jadi 5% bersihnya. Betul. Dengan return 5% selama 50 tahun, 1 juta Anda tumbuhnya jadi berapa? Cuma sekitar 10 juta rupiah. Tunggu. Dari potensi 30 juta jadi cuma 10 juta. Itu artinya? Artinya, Anda kehilangan 20 juta rupiah dari potensi 30 juta. Atau bisa dibilang, biaya 2% setahun itu udah makan 2/3, sekitar 67% dari potensi kekayaan Anda. Astaga, 2/3 hilang cuma buat biaya? Nah, itu intinya omongan Bogle. Anda setor 100% modal, nanggung 100% risiko, tapi cuma dapat 33% hasil. Sisanya 67% hilang buat biaya. Ini bukan receh, ini mayoritas potensi untung. Ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Kita sering fokus ngejar return tinggi, tapi lupa. Kalau ngontrol biaya, itu mungkin jauh lebih penting dan bisa kita kendalikan. Tepat sekali. Tapi mungkin ada yang bilang, biaya tinggi nggak apa-apa, asal manajernya jago. Bisa kasih kinerja super, kan itu yang sering dijual. Nah, itu dia mitos besar lainnya. Salah satu separuh kebenaran paling umum di Wall Street. Faktanya, bayar mahal itu sama sekali nggak jamin kinerja bagus. Malah sebaliknya. Studi demi studi nunjukin fakta yang, cukup brutal. Sekitar 96% reksadana aktif itu gagal ngalahin pasar, indeks acuannya, dalam jangka waktu 15 tahun atau lebih. 96% gagal. Gila, itu hampir semuanya dong. Jadi, kemungkinan kita milih yang beneran jago konsisten itu cuma 4% nih. Kecil banget kemungkinannya. Makanya ada analogi. Anda bayar harga Ferrari, dapatnya traktor butut yang jalannya lebih lambat dari rata-rata. Analogi yang pas banget. Dan ironisnya lagi, reksadana yang kinerjanya bagus di masa lalu, itu sering banget yang paling gencar dipromosiin dan dibeli orang. Padahal, ada fenomena statistik kuat namanya reversion to the mean.
kembali ke rata-rata. Artinya, kinerja hebat di masa lalu itu seringnya nggak berlanjut, malah cenderung diikuti kinerja di bawah rata-rata setelahnya. Oh ya, ada contohnya nggak? Ada. Buku ini ngutip studi Morningstar, lembaga riset reksadana terkenal itu. Mereka lihat reksadana rating bintang 5 yang paling top kinerjanya di masa lalu. Dari 248 reksadana bintang 5, coba tebak berapa yang masih bintang 5 10 tahun kemudian. Kalau tadi 95% gagal berarti dikit banget ya. Mungkin 10? 15? Cuma 4. 4 biji dari 248. Serius? Cuma 4? Iya, ini negesin banget omongan Swensen. Jangan pernah ngejar kinerja masa lalu. Beli reksadana karena bintangnya banyak atau return tahun lalu bagus, itu strategi yang hampir pasti gagal. Rating itu cermin masa lalu, bukan bola kristal. Jack Bogle juga punya analogi soal pemenang sesaat ini kan? Yang pakai gorila itu? Ah ya, analogi gorila pelempar koin Bogle. Itu bagus banget buat ngegambarin ini. Bayangin ada 1024 gorila. Masing-masing disuruh lempar koin 10 kali. Secara probabilitas, hampir pasti ada satu gorila yang kebetulan dapat sisi gambar 10 kali berturut-turut. Oke, pasti ada yang hoki banget ya. Pertanyaannya, apakah gorila itu jenius lempar koin? Ya enggak lah. Itu murni keberuntungan acak aja dalam sampel yang gede. Terus hubungannya sama reksadana? Nah, di dunia reksadana, ada ribuan manajer coba ngalahin pasar. Pasti ada beberapa yang karena hoki doang kinerjanya bagus banget beberapa tahun. Mereka terus dielu-elukan kayak jenius investasi. Padahal, ya kemungkinan besar itu cuma noise, bukan skill beneran yang bisa diulang. Tapi yang dijual ya cerita keahliannya itu. Oke, jadi rekapnya, reksadana aktif, biayanya tinggi, pajaknya nggak efisien, mayoritas kinerjanya di bawah rata-rata, dan kinerja masa lalu nggak jamin masa depan. Cukup suram ya gambarnya. Terus solusinya apa dong? Alternatif yang lebih masuk akal menurut Bogle, Buffett, Swensen, Dalio yang dikutip di buku ini? Solusinya ternyata simple banget, elegan, dan banyak buktinya. Reksadana indeks, index funds. Ini jenis yang beda banget cara kerjanya. Beda gimana tuh? Reksadana indeks ini nggak coba-coba jadi pinter, nggak coba milih saham pemenang atau nebak pasar. Dia pendekatannya pasif. Pasif, maksudnya? Maksudnya, tujuannya cuma satu, niru kinerja pasar secara keseluruhan atau segmen pasar tertentu. Caranya, ya beli dan tahan semua saham atau sampelnya di indeks acuan itu. Misalnya S&P 500 di AS, atau di sini ada LQ45, IDX 30. Karena cuma beli dan tahan, ya nggak ada jual beli aktif yang sering. Oke, berarti nggak banyak transaksi ya? Dan efeknya ke biaya gimana? Dramatis. Karena perdagangannya minim, nggak perlu tim analis mahal buat milih saham. Biayanya jadi super rendah. Rendah banget dibanding reksadana aktif. Kita bicara expense ratio bisa 0,05% setahun. Bahkan ada yang deket 0. Bandingin sama 1%, 2% atau 3% lebih di reksadana aktif. Belum lagi biaya tersembunyi lainnya. Jomplang banget ya bedanya. Banget. Dan ini nyambung ke hipotesis Bogle yang paling kuat. Cost matters hypothesis. Hipotesis biaya itu penting. Logikanya jernih banget. 1. Semua investor kalau digabung pasti dapat return pasar sebelum biaya. 2. Investor indeks karena niru pasar dapat return pasar dikurangi biaya super kecil, misal 0,05%. 3. Investor aktif sebagai grup juga dapat return pasar yang sama sebelum biaya. Tapi mereka harus ngurangin biaya yang jauh lebih gede, misal rata-rata 2% lebih. Jadi, secara matematis, investor indeks pasti menang lawan investor aktif sebesar selisih biayanya itu. Tepat, selisih 1,5% atau 2% setahun itu kedengaran sepele. Yap. Tapi kayak hitungan tadi, kalau dikumpulin puluhan tahun, bisa nyita sampai 70% potensi kekayaan kita. Gila, biaya beneran jadi faktor penentu utama ya. Ini bukan opini, ini matematika investasi. Dan bukan cuma teori loh. Ingat taruhan $1 juta Warren Buffett? Oh ya, yang dia taruhan lawan hedge funds itu kan? Betul. Dia taruhan reksadana indeks S&P 500, biaya rendah, bakal ngalahin kinerja sekelompok hedge funds yang super aktif, manajernya top, biayanya mahal banget, selama 10 tahun. Hasilnya, nggak usah nunggu 10 tahun, setelah 8-9 tahun aja, hedge funds itu udah ketinggalan jauh banget. Buffett menang telak.
bukti nyata biaya rendah ngalahin manajemen aktif mahal. Bahkan instruksi warisan Buffett buat istrinya juga spesifik soal ini kan. 10% di obligasi pemerintah jangka pendek. Kenapa? Karena dia yakin hasil jangka panjang strategi simple dan murah ini bakal jauh lebih bagus daripada kebanyakan investor yang pakai manajer aktif biaya tinggi. Kalau sekelas Buffett aja ngomong gitu, kita perlu perhatiin banget sih. Argumen yang Kuat banget buat reksadana indeks. Tapi sebelum kita tutup, ada satu poin lagi soal dana pensiun yang disinggung Bogle. Ah iya, benar. Bogle ngingatin kalau masalah biaya tinggi dan tersembunyi ini seringnya malah lebih parah lagi di program dana pensiun kantor. Kayak 401k di AS atau ya DPLK dan sejenisnya di sini. Seringkali di atas biaya reksadananya sendiri ada lagi lapisan biaya administrasi, biaya platform, biaya penasehat dari penyedia programnya. Banyak yang nggak transparan. Makin dalam aja itu ngegrogoti hasil investasi kita. Wah, jadi makin kompleks ya kalau udah masuk dana pensiun. Iya, itu nanti dibahas lebih lanjut di bab berikutnya sih, tapi penting buat disadari dari sekarang. Oke, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar soal bab 3 ini, apa nih pelajaran utamanya? Pesan intinya kayaknya jelas banget ya. Intinya gini, kita mungkin nggak bisa ngontrol pasar saham naik turun, suku bunga, atau ekonomi. Tapi kita bisa ngontrol biaya investasi dan pajak yang kita bayar. Dan ternyata ya, dua hal ini, biaya dan pajak, yang dampaknya paling gede ke hasil akhir investasi jangka panjang kita. Jadi, kalau mau cepet capai kebebasan finansial, langkah paling pasti ya minimalin dua hal ini. Pengetahuan adalah kekuatan ya. Dengan paham jebakan biaya tersembunyi dan separuh kebenaran ini, kita jadi punya kendali lebih besar. Gak gampang lagi kena rayuan kinerja super atau marketing. Betul, kita jadi tahu apa yang harus dicari. Transparan, biaya rendah, strategi yang udah terbukti. Dan pemahaman ini jadi bekal buat langkah selanjutnya ya, kayak nyelamatin dana pensiun atau cari penasehat yang benar. Tepat. Nyambung banget ke bab 4 soal dana pensiun dan bab 5 soal milih penasehat keuangan yang fiduciary, yang beneran mikirin kepentingan kita, bukan cuma jualan produk komisi tinggi. Jadi kesimpulan dari eksplorasi bab 3, Unshakable ini, hati-hati sama biaya tersembunyi dan pajak yang bisa ngerusak hasil investasi, dan lihatlah kekuatan strategi pasif biaya rendah kayak reksadana indeks. Anda sekarang punya kacamata baru buat lihat separuh kebenaran Wall Street. Tahu pertanyaan apa yang harus ditanyain, angka mana yang penting dilihat. Bisa bikin keputusan lebih cerdas lah buat masa depan finansial. Oke. Nah, ini mungkin sebagai penutup ada pemikiran yang agak provokatif buat Anda renungkan. Setelah tahu gimana sistem biaya ini sering lebih untungin penyedia produk, coba pikirin deh. Penasihat keuangan Anda sekarang, beneran nggak dia seorang fiduciary? Beneran nggak dia taruh kepentingan Anda nomor satu? Atau jangan-jangan ada insentif buat dia ngerekomendasiin produk tertentu yang mungkin bukan paling bagus buat Anda, tapi paling untung buat dia? Mikirin ini secara kritis, itu langkah penting jadi investor yang unshakable. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kali ini. Semoga wawasan dari bab 3 ini benar-benar ngasih kekuatan buat Anda ngendaliin masa depan finansial. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.